Dalam video ini kita akan membahas salah satu bintang muda yang berasal dari negara Prancis. Tapi sebelum kita membahas dalam video ini lebih dalam lagi, untuk para penonton yang tercinta dan para penonton yang setia, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan informasi terbaru di channel Bicara Tokoh. Ya, tepat sekali. Kali ini kita akan membahas bintang muda yang bernama Kylian Mbappé Lottin, yang lahir pada tanggal 20 Desember tahun 1998. Ia adalah seorang pemain sepak bola profesional yang berasal dari Prancis. Kemudian ia juga bermain sebagai penyerang untuk klub bola yang berasal dari Prancis, yaitu Paris Saint-Germain. Kemudian ia juga bergabung dengan tim nasional, yaitu tim nasional Prancis. Mbappé lahir di Paris. Ayahnya yang bernama Wilfried berasal dari Kamerun dan serta menjadi agennya pada saat ini. Ayahnya adalah seorang pelatih sepak bola, sementara ibunya yang bernama Faiza berkebangsaan Aljazair adalah mantan pemain handball. Saudara angkatnya yang bernama Jires Kembo Ekoko juga seorang pemain sepak bola profesional. Ia juga memiliki adik yang bernama Adeyemi Mbappé. Mbappé telah menyatakan bahwa ia tumbuh dewasa dengan mengidolakan salah satu bintang sepak bola, yaitu Cristiano Ronaldo. Pada masa muda, Kylian Mbappé sebenarnya tidak begitu menyenangkan. Ia dibesarkan di pinggiran kota Paris yang bernama Bondy, sebuah kota yang pernah dirusak oleh kekerasan dan kerusuhan pada tahun 2005. Itu adalah salah satu yang terburuk di Komuni, karena terjadi pembakaran banyak mobil dan bangunan umum. Semua ini terjadi di sekitar area di mana orang tua Mbappé memiliki rumah keluarga mereka. Sederhananya, Bondy ini adalah kota yang identik dengan kerusuhan dan perselisihan sosial. Orang-orang menganggap pinggiran kota yang terletak hanya 10 km dari Paris sebagai tempat berkembang biaknya kejahatan dan terorisme. Meski mengalami gejolak perkampungan di masa kecilnya, nasib Mbappé terus dijaga oleh ayahnya dan bersumpah untuk menjaga masa depan anaknya meski menghadapi kerusuhan. Tumbuh di lingkungan Bondy, Kylian Mbappé tidak pernah melepaskan bola sepaknya. Obsesi Mbappé pergi sejauh dia membawa sepak bola ke tempat tidurnya dan menggunakan sebagai bantal untuk membantu tidurnya. Dalam sebuah wawancara, ayahnya yang bernama Wilfried pernah berkata tentang anaknya yang terobsesi dengan sepak bola. Keluarga Kylian Mbappé yang berasal dari rumah tangga yang kelas menengah yang memusatkan gaya hidupnya mereka pada olahraga. Sederhananya, keluarga Kylian Mbappé ini memiliki komunitas kelas pekerja besar yang berada di Bondy, yang sekarang kita tahu daerah ini sebagai kota pertobatan yang memberi penghormatan kepada pahlawan sepak bola terbesarnya, yaitu Kylian Mbappé. Jika ada yang bertanya, bagaimana dengan pendidikan Kylian Mbappé? Apakah dia bersekolah atau tidak? Ya, jawabannya adalah Mbappé pernah mengikuti dan menghadiri sekolah musik konservatori dari usia 6 tahun hingga 11 tahun. Selain memberikan sedikit waktu untuk musik, Kylian Mbappé pada saat kecil mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak penting seperti pergi ke sekolah secara penuh waktu. Jauh dari merumput permainan, ayahnya memiliki beberapa sesi pelajaran pribadi dengan Kylian Mbappé. Singkatnya, ini adalah cara sekolah rumah Kylian Mbappé sendiri. Ketika berusia 6 tahun, pada tahun 2004, ayahnya Mbappé mendaftarkan
Mbappe di AS Bondi di bawah asuhan kepelatihannya, yang berarti itu adalah tempat dia bekerja. Sejak saat itu, Kylian Mbappe mempunyai fokus yang tinggi, kemudian fokus yang total pada pengembangan sepak bolanya. Dengan bantuan ayahnya, Kylian Mbappe menyerap tindakan penyelesaian klinis, kemudian kecepatan dan dribbling dengan cepat. Bahkan, salah satu pelatih mudanya di AS Bondi, Antonio Riccardi, pernah mengatakan hal ini tentang dirinya. Pertama kali saya melatih Kylian Mbappe, Anda bisa melihat dia berbeda. Dia bisa melakukan lebih dari anak-anak lain yang berada di AS Bondi. Dribbling Kylian Mbappe sudah fantastis dan dia lebih cepat dari yang lain. Dia tetap menjadi pemain terbaik yang pernah saya lihat selama 15 tahun saya melatih anak-anak. Di Paris, saya tahu banyak talenta, tetapi saya belum pernah melihat yang seperti dia. Strategi orang tua Kylian Mbappe untuk mempertemukan anaknya dengan pahlawan sepak bola. Selama jam-jam non sepak bola, tidak ada jalan keluar untuk dengan teman atau menghadiri acara apapun untuk anak-anak. Alih-alih menghadiri pesta ulang tahun atau pesta anak, orang tuanya mengadopsi pendekatan berbeda untuk membesarkan putra mereka. Mereka menyusun ide membawa Kylian Mbappe untuk bertemu dengan pahlawan sepak bola, yaitu yang bernama Thierry Henry. Pada saat itu, ia menjadi ikon negara Prancis. Dianggap sebagai momen yang tidak akan pernah terlupakan, bertemu dengan legenda Arsenal itu adalah pengalaman yang luar biasa. Saat itu, Thierry Henry tidak sadar dia bersama seorang bocah 5 tahun yang akan memecahkan 2 rekor nasionalnya. Kylian Mbappe saat itu juga bertemu dengan Zidane. Sedikit legenda Real Madrid itu tahu bahwa anak laki-laki ini bisa akan memecahkan rekor Liga Champions. Ayahnya Kylian Mbappe merupakan ayah yang bijaksana secara religius, kemudian membangun ikatan kasih sayang dengan anaknya. Ayahnya seringkali menceritakan segala hal tentang kehidupan sejak usia dini. Saat itu, ketika mereka berjalan-jalan, itu selalu tentang diskusi sepak bola. Untuk itu adalah jejak persahabatan anak-anak sejati dan ayah sejati yang tidak dapat dipatahkan oleh siapapun. Selanjutnya adalah pengalaman masa kecil Kylian Mbappe pada saat itu di Madrid. Setelah pengalaman menyedihkan Inggris, orang tua Kylian Mbappe kemudian menghormati undangan atau menghadiri undangan yang berasal dari Zidane untuk mengunjungi Real Madrid. Sementara itu, di sana ia melakukan uji coba, kemudian ia mendapat kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu untuk mengunjungi salah satu idolanya, yaitu Cristiano Ronaldo. Akhirnya, bagi anak muda itu, mimpi besar untuk melihat seorang pemain yang ingin dia tiru terwujud. Belakangan ini juga sampai Cristiano Ronaldo bahkan tidak pernah percaya bahwa bocah lelaki yang pernah dilihatnya pada saat itu akan menantang dominasinya di dunia persepakbolaan profesional. Gelaran Liga Champions itu adalah salah satu hal yang tersisa sebelum penggemar mulai membandingkan antara dia dan Cristiano Ronaldo. Setelah negosiasi gagal antara klub Eropa dan orang tuanya, anak muda itu akhirnya menetap di Monaco. Dengan AS Monaco, Kylian Mbappe semakin kuat, suatu prestasi yang membuatnya cepat lulus dari akademi mereka ke sepak bola senior. Kami mendapat beberapa sorotan masa kecil di AS Monaco. Untuk kegembiraannya, seluruh keluarganya, kemudian Mbappe menandatangani kontrak profesional pertamanya pada tanggal 6 Maret tahun 2016. Sayangnya, dengan sedikit waktu bermain, penyerang muda itu menjadi frustasi. Hal ini menjadikan ayahnya membuat suatu ledakan dan memberikan peringatan keras kepada putranya akan mencari transfer di jendela Januari jika keadaan tidak berubah. Tepat setelah itu, manajer Monaco, Leonardo Jardim, memutuskan untuk menurunkan Kylian Mbappe melawan Montpellier. Kylian Mbappe
membantu Monaco memenangkan gelar Liga di Prancis. Setelah mengumumkan namanya ke dunia, Mbappe pindah ke klub Paris Saint-Germain dengan rekor transfer dunia sebesar 145 juta euro plus 35 juta euro sebagai tambahannya. Hal ini menjadikannya pemain muda yang sangat mahal. Pada bulan Mei tahun 2018, Mbappe dipanggil untuk bergabung dengan skuad Prancis untuk Piala Dunia di Rusia. Sumber kekayaan Mbappe yang berasal dari sepak bola, termasuk pekerjaannya sebagai pesepak bola, ditambah dengan dukungan kesepakatan besar dengan brand-brand ternama seperti Nike dan EA Sport. Kekayaan bersih Kylian Mbappe pada tahun 2021 sebagai anak muda terus mendapatkan penghargaan. Uangnya terus tumbuh sehingga membuatnya menjadi pemain muda yang mempunyai kekayaan terbanyak. Dengan lebih 20 juta euro masuk ke kantongnya, diperkirakan pada saat 2021 Mbappe mempunyai uang sekitar 120 juta euro. Kylian Mbappe memiliki sikap yang dibangun di atas asuhan rumah tangga yang baik yang didapatkan dari ayah dan ibunya. Dia adalah tipe orang yang mengerti hal-hal kecil dalam hidupnya. Ketika seseorang membuatnya marah, dia akan mencoba untuk memahami apa yang dia istilahkan. Kisah panjang Kylian Mbappe membuat kita sebagai anak muda atau yang masih mempunyai jiwa muda harus terus bersemangat demi mewujudkan mimpi-mimpi yang akan kita wujudkan. Untuk karena itu, semangat untuk para penonton dan para pewujud mimpi agar kita bisa meraihnya dengan cara kita sendiri. Terima kasih sudah menonton di video kali ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal untuk informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih, saya sampaikan, sampai jumpa di video selanjutnya.